Selamat pagi Ananda sekalian. Namo Buddhaya. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang berlatih meditasi pernapasan ya. Ini masih pada pembelajaran 7 dan ini masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu berlatih meditasi pernapasan. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada sebuah kutipan begini. Menyadari kehadiran Tuhan dalam pekerjaan yang dilakukan adalah meditasi yang sebenarnya. Oke, ya. Menyadari kehadiran Tuhan dalam pekerjaan yang dilakukan adalah meditasi yang sebenarnya. Kutipan ini menurut Bapak cukup bagus dan mari kita pahami bersama-sama. Oke, pada pertemuan yang kedua, Bapak akan menjelaskan secara singkat masa kecil Pangeran Siddhartha. Ya. Nah, masa kecil Pangeran Siddhartha ini kita langsung pada kisah perayaan membajak sawah. Nah, di masa itu ada di India, itu ada namanya perayaan membajak sawah. Nah, pada saat perayaan membajak sawah, Raja Suddhodana ini membajak sawah dan Pangeran Siddhartha kecil ini ikut ya pada perayaan tersebut. Nah, sembari melihat, menonton, dan menunggu, Pangeran Siddhartha kecil ini duduk di bawah pohon jambu. Nah, singkat cerita, pada saat duduk di bawah pohon jambu ini, Pangeran Siddhartha melakukan meditasi dan bisa mencapai jana pertama. Ini luar biasa. Nah, pada saat kejadian inilah juga disampaikan atau dikatakan juga pada masa itu Raja Suddhodana sempat memberikan penghormatan ketika Pangeran Siddhartha kecil ini mencapai jana yang pertama. Nah, ceritanya seperti ini ya, perayaan bajak sawah. Cerita pada masa kecil Pangeran Siddhartha dan perayaan bajak sawah. Tiba waktunya bagi kerajaan Kapilawastu mengadakan perayaan bajak sawah. Raja Suddhodana mengajak Siddhartha ke perayaan itu. Pada saat perayaan berlangsung, tentunya dengan sangat meriah ya pada masa itu, para pengasuh turut menyaksikannya. Dan tanpa sadar mereka meninggalkan Pangeran Siddhartha sendirian di bawah pohon jambu. Pangeran Siddhartha duduk bersila di bawah pohon jambu. Ia bermeditasi dengan objek pernapasan. Jadi sudah dari sejak kecil pun Pangeran Siddhartha sudah berlatih meditasi dengan menggunakan objek napas. Seperti itu. Nah, pada akhirnya Pangeran Siddhartha kecil ini seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, Pangeran Siddhartha bisa mencapai jana yang pertama. Nah, pada waktu itu juga ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ketika matahari bergeser, itu pohon jambu itu tetap bisa memayungi Pangeran Siddhartha kecil yang sedang bermeditasi. Jadi Pangeran Siddhartha ini tidak terkena panas walaupun cahaya matahari sudah bergeser, ya. Seperti itu. Itu adalah kejadian yang luar biasa. Nah, itu dari cerita Pangeran Siddhartha. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tentang latihan meditasi pernapasan di masa kini, di masa sekarang ya. Banyak sekarang orang-orang juga selain biku dan bikuni yang tentu saja mereka sering berlatih meditasi.
Karena itu bagian dari rutinitas dan aktivitas para biku dan bikuni. Nah, tapi selain para biku dan bikuni juga ternyata banyak juga umat awam yang latihan meditasi ini. Nah, kalau ini yang Bapak tampilkan di layar, gambar, ini adalah seorang artis yang dia menjadi brand ambassador yoga. Karena dia juga seorang praktisi meditasi, walaupun dia bukan beragama Buddha, tapi dia suka bermeditasi atau melatih hidup berkesadaran. Ya, jadi sedari kecil kita juga harus berlatih meditasi. Ibaratnya begini, yang bukan Buddha saja mereka mau berlatih meditasi, melatih kesadaran, meditasi pernapasan, apalagi kita yang umat Buddha tentunya harus lebih giat lagi. Itu, ya. Jadi karena materi ini tidak banyak, jadi apa yang Bapak sampaikan tentang terkait meditasi pernapasan, Bapak akan simpulkan, ya. Kalau tadi Bapak cerita tentang masa kecil Pangeran Siddhartha yang masih kecil pun dia sudah bisa meditasi, mengambil objek pernapasan dan mencapai jana yang pertama. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, sudah sedari kecil bahwa Pangeran Siddhartha sering melakukan meditasi pernapasan. Pada saat itu, di acara perayaan Bajak Sawah, Pangeran Siddhartha mampu mencapai jana pertama ya, dan tidak terganggu oleh siapapun yang hadir mendekatinya. Padahal pada saat itu namanya perayaan Bajak Sawah kan tentunya ramai dan orang-orang juga banyak yang menyaksikan di situ. Tapi Pangeran Siddhartha kecil ini sama sekali tidak merasa terganggu karena dia bisa konsentrasi dengan objek pernapasannya. Yang kedua, karena meditasi dengan objek napas berarti kita langsung memperhatikan keluar masuknya napas yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi objek itu tidak berada di luar diri kita, melainkan ada di dalam diri kita, napas. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Itu ada di dalam diri kita dan kita bisa rasakan betul napas itu. Yang ketiga, yang dinasihatkan Buddha kepada Rahula tentang meditasi pernapasan adalah memperhatikan keluar masuknya napas dan 4 unsur utama badan jasmani, yaitu unsur padat, air, panas, dan udara. Ya, itu. Jadi ada 4 unsur yang membangun badan jasmani kita ini adalah unsur padat, unsur air, unsur panas, dan unsur udara. Yang keempat, cara melaksanakan latihan meditasi pernapasan adalah dengan cara memperhatikan keluar masuknya napas. Napas masuk dan napas keluar dengan seksama tentunya. Bagaimana napas masuk dengan teratur, napas keluar dengan teratur. Tapi pernapasan ini tidak kita buat-buat. Jadi biarkan napas keluar masuk dengan alami. Seperti itu ya. Tidak dibuat-buat. Seperti itu. Nah, yang kelima, dalam meditasi pernapasan, napasmu menjadi objek fokusmu. Jadi, dalam meditasi pernapasan, napasmu adalah objek fokusmu. Jadi, kita fokus pada napas kita, ya, bukan yang lainnya. Ketika kamu menarik napas, hitung napas pertama sebagai 1. Napas kedua adalah kedua. Dan seterusnya sampai kamu mencapai 10. Kemudian kamu mulai lagi dari 1.
hitung diam atau dalam hati untuk diri sendiri, dan jika kamu kehilangan hitungan tersebut, mulai saja dari 1. Begitu dan seterusnya. Mulai menghitung napas masuk 1, napas keluar. Berikutnya napas masuk, napas keluar 2. Begitupun seterusnya. Ketika pikiran kita hilang konsentrasinya, tadi sudah sampai hitungan berapa, misalnya seperti itu, mendingan mulai saja dari 1 lagi. Begitu seterusnya dan seterusnya. Itu akan perlahan-lahan melatih konsentrasi kita. Tuh ya. Jadi itu yang dapat Ananda sekalian praktekkan di rumah. Jadi materi ini penekanannya bukan pada teorinya semata, tapi harapan Bapak, Ananda sekalian bisa mempraktekkan sedikit demi sedikit di rumah dalam aktivitasnya sehari-hari. Ya. Itu kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Nah, lagi-lagi ada latihan soal yang bisa Ananda sekalian kerjakan. Ada 5 soal di sini. Ya. Soal-soal ini Ananda kerjakan untuk lebih mendalami atau Ananda sekalian sejauh mana bisa memahami materi ini dengan baik. Soal yang pertama, sejak kapankah Siddhartha melatih meditasi pernapasan? Yang kedua, mengapa meditasi pernapasan dianggap sebagai meditasi yang paling mudah dilakukan? Ya. Tuh, tadi ada Bapak jelaskan juga. Nah, apakah yang dinasihatkan Buddha kepada Rahula tentang meditasi pernapasan? Tadi juga sudah Bapak sampaikan, ada dalam simpulan. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan cara melaksanakan meditasi pernapasan. Cara melaksanakan meditasi pernapasan, ya, caranya. Jadi, tahapannya tadi Ananda bisa jelaskan. Yang kelima, bagaimana cara menghitung pada latihan meditasi pernapasan? Nah, ini juga dijelaskan cara menghitungnya tadi bagaimana. Seperti itu, ya. Oke, itu saja latihan soalnya untuk menambah pemahaman Ananda sekalian biar lebih mendalami materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan Ananda sekalian dapat belajar dengan baik dan dapat selalu menjaga kesehatannya. Jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Mudah-mudahan selalu sehat. Selamat siang. Namo Buddhaya.